Oke kawan, kita lanjut memperbaiki tombol power windows ya kawan, milik BMW, milik sedan BMW ini kawan. Nah, alat yang kita butuhkan itu alat yang buat mencongkel-congkel kawan, alat yang buat mencongkel-congkel kayak gini kawan. Tapi hati-hati, ini harus dipegangi ya, karena kadang power seperti ini, tombol seperti ini itu ada per kecil, jadi harus sangat hati-hati kawan. Nah, isi dari tombol power windows itu seperti ini kawan. Ini ada apa namanya sih, ada mata gelindingan ini. Mata gelindingan ini yang menyatukan dari antara jalur-jalur ini kawan. Nah, ini kan banyak banget korosi, jadi kita harus membersihkannya dulu. Ini korosi-korosi tersebut kita bersihkan ya kan, menggunakannya bensin atau apalah, atau penghilang karat, terus disikat. Nah, yang terpenting lagi di sini kawan, biasanya yang di sini itu udah nggak mau dorong. Di sini biasanya tertanam per kecil, tertanam per kecil. Nah, terlihat kawan, ini per kecilnya sudah remuk jujuk. Ini tuh, saya waktu itu pengalaman bongkar tombol seperti ini di mobil BMW yang bagian depan kawan, banyak sekali pernya. Nah, ini tombol-tombol di pintu-pintu, tombol power windows yang di pintu. Nah, ini pernya sudah remuk semua kawan, jadi kita harus ganti per tersebut. Ini di sini juga sama, tapi kita satu persatu aja nyopotnya, takutnya kan lupa. Nah, di sini juga ada satu lagi kawan, tapi kita bukannya satu persatu aja ya, kemungkinan ini dua-duanya pernya sudah remuk semua kawan. Nih, ini pernya remuk, udah tua ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, yang bingung gantinya pakai per apa, kita cari solusi terbaik lah ya kan. Kita cari per yang sama besarnya. Saya waktu itu sudah pernah mengganti per tersebut. Cukup simpel kawan, pernya dari per korek gas. Per korek gas merek Tokai ya, terserah lah merek apa aja, bebas. Nah, korek ini persis banget sama besarnya ini kawan. Nah, per tersebut, nah ini tuh sama besarnya kawan, jadi kita potong jadi 4. Oke, kita potong dulu kawan. Sebelum memotong kita ngopi dulu kawan, agar lebih mantap. Nah, setelah kita potong menjadi 4 kawan, ini 1 2 Allah dibok 1 2 3 4. Nah, ini kan satu rumah itu, satu rumahan seperti ini itu 4 per kawan, 1 2 3 4 ya kawan ya, jadi pas. Oke, kita masukkan dulu pernya. Nah, kita masukkan pernya kawan ya, kita carilah untuk alat memasukkan seperti ini. Nah, begini kawan, jadi sistem kerjanya dia mendorong. Nah, ini dimasukkan lagi. Jadi dia udah dorong nih kawan, nyut tuh. Ada dorongan dari per tersebut untuk menempelkan di bagian kuningan tersebut kawan. Oke, kita ganti yang satunya lagi.
contohnya seperti tadi. Jadi kita ganti satu persatu kawan, agar posisinya itu nggak lupa. Nah tuh remuk lagi kawan, remuk jujuk kayak lemper di mama tuh ya kan. Kita bersihkan dulu untuk bagian di dalamnya yang sudah remuk ini, udah karatan. Jadi kalau kita bawa ke bengkel ya, kalau ada yang sama buat gantinya. Kalau nggak ada ya otomatis kan diganti pakai tombol lain, kita rombak lagi ya kan. Lebih praktis kita perbaiki dulu lah sebelum kita ganti. Masih kita bisa perbaiki ya kita perbaiki kawan. Nah ini per yang satunya kita masukkan lagi. Nah kita masuk. Nah ini kita masukkan lagi. Jadi kita potongnya seukuran secukupnya aja kawan. Itu satu per dari korek itu bisa cukup untuk satu ruangan tersebut. Nah ini kawan, sudah ada dorongannya tuh. Oke. Nah tinggal kita fokus membersihkan bagian ini kawan. Kita fokus bersihkan bagian ini ya. Nah ini sudah cukup, kita sisihkan atau kita singkirkan. Nah ini kita siram pakai bensin atau pakai pembersih itulah, penyemprot rantai itu loh yang membuang karat itu. Nah kita gosok-gosok seperti ini kawan, gosok-gosok, bersihkan, pokoknya fokus agar bagian ini itu bersih, benar-benar bersih dari korosi atau karat. Nah bukan karat, yang menempel itu biru-biru sama kuning-kuning nih. Kita fokus bersihin ini. Kalau mau ganti lampu kita ikuti ganti lampunya, cuma ini dimasukkan, ini kan ada lampu kecil ini kawan, ini lampu kecil. Nah ini bagian yang disolder min dan plusnya ini ya kan, tapi ya permintaan si pemilik nggak perlu lah, yang penting jalan lancar. Jadi kita cukup memperbaiki kelancaran ini aja. Nah setelah terfokus bagian di sini bersih, kita sedikit agak jengit-jengitkan kawan. Ini di bagian ini kita agak jengit-jengitkan ke luar, istilahnya apa ya, agar ya keluar dari dudukannya lagi lah. Nah kita keluarkan sedikit-sedikit aja, jangan sampai patah ya. Nah setelah itu kita masukkan kembali. Ini udah fokus, dia nempel satu sama lain kawan, udah pasti ini karena udah bersih. Ini udah ada daya dorong, tadinya nggak ada, ini udah daya dorong kawan. Nah, oke. Nah kita masukinya itu ada dudukannya, di sini ada dudukan, di situ ada dudukan, kita paskan aja. Nah yang penting hati-hati karena per-per kecil itu bagian dalamnya. Gini kawan, setelah kita bersihkan ya, nah tuh ada daya dorongnya lagi ya. Ini masih seret, pernya terlalu kencang. Nah, seperti itu kawan cara memperbaiki. Sebenarnya perbaikannya itu cuma di per kawan, itu positif di per, mesti pernya udah ambruk, pernya udah remuk.